gitu ya. Tergantung apa? Tergantung case, tergantung kebijaksanaan dokter, tergantung protokol dari tiap klinik gitu. Jadi benar-benar case by case. Biaya yang paketan yang disampaikan itu biasanya sangat basic Basic gitu ya. banget. Pasti Oke. ada penyesuaian dan biasanya penyesuaiannya bukan tambah murah, tapi pasti ada tambahan biaya yang lebih mahal dari harga paketan itu. Gitu. Oke, iya, para pejuang dua garis yang sudah pengalaman ini udah banyak yang share angka. Iya, memang kita sharing ya, karena ini sharingnya by experience dari masing-masing. Yang mana klinik yang kita datengin tuh, yang kita lakukan di mana proses bayi tabung itu berbeda-beda. Tadi di awal Miss sudah jelaskan ya. Iya, beda-beda. Ini semuanya, hampir semua nih ada yang tulis 50 juta sekian-sekian. Iya, nanti dibaca ya sahabat-sahabat Nutrima. Oke, jadi yang baru join juga banyak banget. Ini kita sedang ngomongin persiapan finansial untuk bayi tabung. Miss share berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dan juga sudah update tanya-tanya di beberapa klinik kisarannya ya. Nah, Miss, itu kan biaya yang udah kita breakdown tadi, kita hitung-hitung tuh paling banyak memang di OPU tadi ya. Di OPU tadi karena operasi ya, petik telur, pengambilan sel telur. Nah, ini ngomongin bayi tabung itu risikonya nih Miss. Tadi kan Miss juga sempat bilang ada nggak langsung ditransfer ya. Jadi dipersiapkan dulu apakah itu ada kasus tertentu. Nah, risikonya apa aja sih Miss dari bayi tabung? Di sini kita bukan nakut-nakutin, tapi supaya para pejuang dua garis betul-betul siap ya. Kalau nih ada yang begini berarti ada biaya lagi loh. Ayo Miss, silakan. Iya, benar. Salah satu resikonya mungkin OHSS itu ya. Nah, Stimulasi yang berlebihan yang direspon oleh tubuh gitu. Tapi biasanya OHSS ini tambahan biayanya nggak banyak. Kalau benar-benar parah, calon ibu ini harus dirawat di rumah sakit gitu. Karena OHSS ini bisa menyebabkan perut sampai bloated gitu ya, sampai sesak napas gitu. Tapi biasanya terjadi pada teman-teman PDG yang ini PCOS, yang folikelnya banyak gitu. Jadi dia overstimulating gitu. Tapi untungnya di kasus saya kemarin saya tidak sampai OHSS, tapi udah menunjukkan indikasi ke sana, tapi tidak sampai dirawat. Saya juga tidak merasakan gejala yang berarti ya, cuman sedikit begah aja pada saat itu, tapi masih aman gitu. Palingan itu ya. Terus buat teman-teman beberapa yang punya case ini nih, endometriosis, biasanya ada treatment khusus sebelum embrio transfer. Itu ada beberapa treatment khusus, tapi saya tidak terlalu mendetail tentang ini. Jadi teman-teman dengan case infertility yang spesifik atau khusus wajib menanyakan juga ke klinik ya. Kalau saya punya kista, punya miom, punya endometriosis, punya kasus sperma OAT misalnya, apakah ada tambahan biaya? Jika ada, di bagian apa dan berapa gitu. Jadi teman-teman wajib bertanya gitu. Oke, ya sahabat-sahabat Nutrimak udah cukup jelas kan ya biaya-biayanya. Nah, Miss, sekarang waktunya kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari para pejuang dua garis ya Miss ya. Oke, kita cek dulu. Ini sudah dijawab tadi ya, proses mana dari IVF yang memakan biaya paling besar? Tadi berarti OPU ya Miss? Bener, yang pertama OPU, yang kedua biaya untuk obat-obatan stimulasi itu yang mahal. Oke, kita lanjut lagi. Kalau mau planning 2 tahun IVF bagi yang punya endometriosis mungkin ya. Bagi yang punya endometriosis baiknya diterapi sampai siap biar nggak numbuh atau gimana? Gimana Miss? Kalau yang punya endometriosis, treatment ke endometriosisnya dulu atau bisa langsung melakukan proses IVF?
Nah, ini case by case, saya nggak punya kapasitas untuk menjawab karena biasanya para opjin yang akan menjawab. Jadi kalian harus benar-benar bertanya pada opjin kalau memang harus dipersiapkan terlebih dahulu, ada treatment apa dan biayanya apa. Karena hari ini kita bahas soal biaya ya, saya nggak akan memberikan diagnosa apapun karena saya bukan dokter. Jadi teman-teman, yang penting wajib bertanya untuk case teman-teman sendiri, itu bisa mulai segera atau bisa mulai setelah ada treatment tertentu yang dilakukan atau ada treatment lain yang harus dilakukan sebelum transfer misalnya, atau hanya bisa melakukan fresh transfer atau hanya bisa melakukan frozen embryo transfer. Teman-teman wajib bertanya gitu, harus bertanya malah, karena itu hak kita sebagai pasien gitu. Karena setiap tambahan treatment itu mengacu pada tambahan biaya yang harus kita siapin gitu. Oke, lanjut lagi Miss, apakah boleh bayar kredit untuk IVF? Nah, ini ya, jadi kebetulan yang kemarin saya tidak bayar kredit gitu, jadi gesek kartu kredit atau gesek debit memang karena sebagai alat pembayaran gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui, kartu kredit yang saya gunakan itu hanya sebagai alat pembayaran. Saya tidak berhutang melalui kartu kredit. Mengapa saya tidak sarankan untuk gesek kartu kredit dan berhutang? Karena bunga kartu kredit juga sangat tinggi gitu. Iya. Jadi di beberapa klinik sekarang sudah menyediakan installment atau cicilan. Tapi saya tidak tahu jelas seperti apa, karena setiap klinik juga punya peraturan yang berbeda gitu. Teman-teman wajib bertanya. Tapi buat saya pribadi ya, jangan sampai kalau setelah kita program, misalnya kayak saya ya, saya program yang kedua kan belum berhasil. Terus belum berhasil tapi harus tetap bayar cicilan, itu masih nggak enak banget sih rasanya. Jadi saya bukan tipe yang bayar di belakang, tapi saya prefer kalau ya hari ini saya dapat treatmentnya, saya lunasin gitu. Jadi memang benar-benar harus disiapin budgetnya sih teman-teman gitu. Ada beberapa cerita dari pejuang 2 garis yang mereka bela-belain untuk berhutang, IVF, jual rumah, jual mobil, terus belum berhasil, dan benar-benar nyesek sih. Ada juga yang utang, jual rumah, jual tanah di kampung gitu ya, mereka IVF, terus berhasil, terus ternyata juga harus berhutang untuk membiayai pemeriksaan kehamilan selama 9 bulan ke depan. Jadi mereka tidak menyiapkan biaya kalau IVF ini berhasil gitu. Jadi saran saya teman-teman harus menyiapkan untuk 2 case. Siapkan jika IVF kalian itu berhasil, dan siapkan jika IVF kalian itu gagal. Karena kalau gagal terpaksa kalian harus mengulang lagi. Ya, kalau berhasil kalian harus menyiapkan biaya untuk cek kehamilan, USG, vitamin dan lain sebagainya untuk 9 bulan ke depan. Jadi memang biaya tidak berhenti pada saat kita selesai bayi tabung gitu. Karena setelah itu pasti ada kelanjutannya, either kita berhasil atau enggak gitu. Jadi wajib dipersiapkan dan diperhitungkan. Oke, lanjut lagi Miss. Miss, kalau kualitas sperma kurang, apakah melalui proses DNA fragmentation index, berapa kira-kira biayanya? DFI ya? Iya, jadi pemeriksaan DNA fragmentasi ini memang disarankan ke saya juga setelah saya mengalami kegagalan IVF yang kedua. Jadi setiap jenis pemeriksaan itu merupakan satu protokol dari dokter atau klinik yang menganjurkan kita pada step-step tertentu, dan pemeriksaan ini tidak sama timingnya dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Ya, jadi untuk saya, misalnya saya baru disarankan untuk cek DNA fragmentasi setelah saya gagal bayi tabung yang kedua. Ada beberapa indikasi mungkin di kasus kalian yang mengharuskan dokter untuk meminta kalian cek ini bahkan sebelum mulai IVF misalnya. Jadi benar-benar timingnya ini tergantung kasus kalian gitu, dan biayanya juga tergantung klinik. Karena saya belum pernah cek DNA fragmentasi, jadi saya juga tidak tahu biayanya berapa. Gitu. Jadi benar-benar case by case. Kalau teman-teman merasa kayak kok nggak srek atau tidak yakin, teman-teman boleh kok dan berhak untuk cari opini di dokter lain, ataupun telekonsultasi, ataupun bertanya dengan teman-teman yang sudah pernah mengalami gitu. Tapi ingat, setelah tanya jangan makin bingung ya, tapi setelah tanya justru teman-teman makin tahu jalan mana yang harus teman-teman pilih. Karena memang tidak ada hal yang benar-benar pasti gitu. Kayak misalnya contohnya ya, di kasus kita
kasus kita itu sperma kita OAT dan kita memang punya varikokel di testis gitu. Banyak sekali pejuang dua garis yang bertanya, kenapa varikokelnya tidak dioperasi? Operasi varikokel itu juga sudah biaya juga loh, gitu. Jadi biaya yang nggak murah, sekian puluh juta gitu ya. Dan saya dan suami memang setelah mempertimbangkan ini dan itu, bertanya ke dokter juga, memang kita memutuskan untuk tidak melakukan operasi varikokel. Kenapa? Karena kita dan dokter setelah berdiskusi merasa tanpa dioperasi pun pada saat masturbasi itu sudah ditemukan beberapa sperma yang cukup untuk dilakukan prosedur bayi tabung. Jadi kita tidak mau ambil resiko kalau setelah dioperasi bisa jadi produksi sperma itu ternyata makin jelek bahkan dibandingkan dengan sebelum operasi gitu. Karena ada kemungkinan seperti itu menurut dokter kami ya. Untuk case kami juga, disclaimer, tidak semua operasi varikokel berujung hal yang sama. Ingat ya, ini disclaimer, ini kasus saya. Jadi kita tidak mau ambil resiko, buang uang dan melakukan varikokel dengan resiko seperti itu. Jadi kita langsung maju bayi tabung. Tapi case by case juga. Bagaimana kalau dananya itu sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk bayi tabung? Dan bagaimana jika operasi varikokel ini ternyata di case kalian punya harapan untuk membuat kualitas sperma dan jumlahnya tuh meningkat drastis? Misalnya case-nya seperti itu. Mungkin kalau case itu terjadi pada saya mungkin akan memilih jalan operasi varikokel daripada langsung bayi tabung gitu. Jadi benar-benar tergantung dari kapasitas kalian, case kalian, resource dan budget kalian gitu, dan benar-benar saran dari dokter yang kalian percaya gitu. Jadi jangan sampai kalian dengar input malah membuat kalian bingung, tapi pilah-pilahlah dan sesuaikan dengan case kalian supaya kalian bisa benar-benar mantap memilih treatment apa, di mana, dengan dokter siapa dan sebagainya gitu. Iya. Oke, lanjut lagi Miss, apakah dengan biaya lebih mahal proses IVF-nya lebih bagus? Lebih mahal di Indo atau di luar? Oke, saya jawab pertanyaan pertama ya. Biaya lebih mahal atau enggak benar-benar tergantung dari klinik. Nah, ini faktornya banyak. Bisa tergantung dari teknologi yang mereka gunakan gitu ya, kecanggihan alat yang mereka punya gitu ya, branding dari masing-masing klinik gitu ya. Bisa jadi semuanya sama, alatnya sama, branding klinik A lebih lebih wow daripada klinik sebelah, jadi bisa jadi harganya lebih mahal. Bahkan di beberapa klinik yang mempunyai banyak cabang, di satu brand klinik di cabang yang berbeda harganya bisa berbeda. Saya juga tidak tahu jelas mengapa hal itu bisa terjadi gitu, karena kenyataannya seperti itu, brandnya sama, beda kota atau beda cabang itu harganya berbeda. Mungkin juga beda dokter gitu ya, setiap dokter punya biaya konsul masing-masing, tergantung dari jam terbang dokter mungkin ya. Jadi biaya sangat fleksibel, tergantung kalian dipegang dokter siapa juga. Benar. Gitu. Terus tadi pertanyaannya kan apakah lebih mahal juga lebih bagus. Nah, saya percaya ya kita melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Jangan maksain untuk di klinik bayi tabung yang harganya mungkin kalian tidak bisa afford gitu ya. Dan ada banyak sekali klinik bayi tabung di secondary city, bukan di kota besar, yang harganya masih sangat terjangkau. Dan banyak juga teman-teman pejuang dua garis yang berhasil di sana gitu. Jadi saya merasa ketika udah waktunya Tuhan izinkan kita hamil, mau program dimanapun kita akan hamil gitu ya. Jadi jangan berpatok untuk kejar klinik bayi tabung yang harganya paling mahal. Tapi teman-teman berhak untuk mendapatkan layanan dan kualitas layanan yang terbaik gitu. Jadi dengan cara seperti apa teman-teman? Survei dulu, tanya dulu gitu ya, serak atau tidak. Kalau perlu boleh nggak saya lihat kondisi labnya, apa sih keunggulan dari klinik ini, teknologi apa yang digunakan dan lain sebagainya. Pelajarilah hingga mendetil gitu. Harga tidak menjamin, tapi kalau ada harga pasti itu ada kualitas. Saya percaya gitu. Dan pertanyaan kedua, harga di Indo dan harga di luar lain atau sama? Of course berbeda ya. Yang pertama pasti ada biaya tambahan kalau kita melakukan prosedur bayi tabung di luar negeri atau di luar kota. Biayanya adalah biaya akomodasi, biaya flight, itu pasti udah harus kalian tanggung dan harus kalian budgetkan
gitu. Tapi lucunya di negara tetangga, ini disclaimer sedikit ya, di negara tetangga itu harga obat-obat stimulasinya itu lebih murah loh daripada harga di Indonesia. Oh, Mungkin ada hubungannya dengan pajak obat kali ya, saya nggak tahu. Tapi lumayan nih ininya, gapnya gitu. Tapi kan memang ada biaya akomodasi juga yang harus kita tanggung. Jadi teman-teman harus pertimbangkan betul-betul gitu ya, biaya-biayanya apa saja gitu. Dan